Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 31 Oktober 2024. Dan di sini Mimin juga akan mengambil poin-poin atau pelajaran dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode sebelumnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana Nadia yang saat itu memakai baju Dita dan juga berdandan seperti Dita karena Nadia ingin menjebak Dita ya kawan-kawan. Nadia datang ke sekolahan Reza untuk menculik Reza, dan lebih parahnya pada saat itu Nadia menurunkan Reza di jalan ya kawan-kawan, sehingga membuat Reza menangis karena Reza ketakutan. Pihak sekolahan pun akhirnya menghubungi Nando ya kawan-kawan dan memberitahu Nando bahwa Reza menghilang dari sekolahan. Hal itu membuat Nando benar-benar sangat ketakutan ya kawan-kawan. Nando takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada Reza. Sementara itu di sisi lain Intan yang terhasut oleh Nadia, Intan pun benar-benar marah dan saat itu Intan meminta untuk diantar ke rumah Nando ya kawan-kawan. Intan pun membawa sebotol cairan yang sangat berbahaya tentunya. Dan ketika sampainya di sana, Intan melihat bahwa Saleha mau pergi karena Saleha mau menjemput Reza. Ya, sempat terjadi sebuah drama antara Intan dan juga Saleha. Namun, saat itu Saleha memberanikan diri ya kawan-kawan untuk mendekati Intan. Dan hal itu membuat Intan pun teringat tentang masa lalu di mana Saleha begitu sangat baik kepada Intan. Bukan hanya Saleha, namun Nando juga begitu sangat baik, sehingga Intan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyiram Saleha dengan cairan tersebut. Dan pada akhirnya Intan dan juga Saleha pun menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Saleha juga telah percaya bahwa orang yang telah mendorong dirinya itu bukan Intan, karena Saleha melihat kejujuran dari mata Intan. Hingga pada akhirnya Saleha pun mendapatkan telepon dari Nando dan Nando memberitahu Saleha bahwa Reza hilang. Nando menyuruh Saleha untuk datang ke sekolahan. Di sana Nando dan juga Saleha benar-benar sangat takut ya kawan-kawan, hingga akhirnya mereka pun mengecek CCTV dan melihat bahwa Dita adalah orang yang membawa Reza pergi dari sekolahan. Nando pun langsung menelpon Dita dan menanyakan tentang hal ini. Namun Dita memang tidak tahu apa-apa ya kawan-kawan, sehingga Dita pun tidak memberitahu keberadaan Reza. Namun untung saja saat itu ada seorang ibu-ibu yang menemukan Reza dan mengantarkan Reza ke sekolahan, sehingga akhirnya Reza bisa bertemu dengan Intan, Nando, dan juga Saleha. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita.
Ya, di sini akhirnya Nando juga tahu bahwa Intan selama ini hanya dimanipulasi oleh Nadia ya kawan-kawan, dan apa yang dilakukan oleh Intan selama ini itu karena disuruh oleh Nadia. Namun Intan saat ini sudah sadar ya kawan-kawan, apa yang Intan lakukan kepada Saleha itu salah, karena Intan sadar bahwa dirinya mendengarkan bisikan dari orang jahat seperti Nadia. Ya, akhirnya permasalahan antara Saleha dan juga Intan pun clear ya kawan-kawan, tidak ada lagi permasalahan di antara mereka. Sementara itu, Dita yang akhirnya dijebak oleh Nadia akhirnya berhasil untuk ditangkap oleh pihak kepolisian ya kawan-kawan, dan kemudian Dita pun langsung dibawa ke kantor polisi. Namun saat itu Dita berhasil meyakinkan Nando ya kawan-kawan bahwa Dita telah dijebak oleh seseorang dengan melihat video terakhir di handphone Dita, karena saat Dita memvideokan hal itu jamnya sama persis pada saat Reza diculik, sehingga Nando pun sangat yakin bahwa memang Dita bukan pelakunya, Dita hanya dijebak oleh seseorang. Ya, Nando akhirnya membebaskan Dita ya kawan-kawan, karena Dita memang tidak bersalah dan semua rencana Nadia akhirnya telah gagal. Namun di akhir episode kita diperlihatkan bagaimana Nadia yang akhirnya bertemu dengan Bara di makam Burianti. Saat itu Saleha meminta Bara untuk berziarah ke makam Burianti karena memang sudah setahun sejak kematian Burianti, Bara belum pernah sama sekali berziarah ke makam ibunya. Dan ketika Bara sampai di sana, Bara sangat terkejut melihat ada orang lain yang sedang menangis dan menyebut mama di hadapan makam Burianti. Dan orang itu adalah Nadia. Bara sempat benar-benar syok ya kawan-kawan mengetahui fakta bahwa Nadia itu adalah kakaknya. Namun ketika Nadia menyebut-nyebut nama Saleha dan ingin menyingkirkan Saleha, Bara benar-benar marah ya kawan-kawan, karena Bara bisa melihat bagaimana sifat Burianti yang benar-benar melekat ke dalam diri Nadia. Sikap egoisnya dan juga jiwa pendendamnya itu benar-benar sama persis. Ya, untung saja di sini Bara tidak terpengaruh sama sekali ya kawan-kawan dengan perkataan dari Nadia, dan Bara sangat yakin bahwa dirinya berada di pihak yang benar, yaitu untuk tetap melindungi Saleha. Nah, di sini poin-poin yang bisa kita ambil pelajarannya dari permasalahan Saleha dan juga Intan, yaitu saling terbukaan ya. Saling keterbukaan antara Saleha dan juga Intan itu adalah sebuah solusi di mana mereka akhirnya bisa mencapai kesepakatan untuk berdamai. Dan melihat bagaimana Nadia yang rencananya begitu sangat luar biasa kali ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa setiap orang memiliki rencana, namun Allah memiliki kuasa. Jadi rencana Nadia pun akhirnya semuanya gagal. Dan mungkin itu adalah hal-hal yang bisa kita ambil pelajarannya dari episode sebelumnya. Jadi saran Mimin, tetap fokus terhadap hal-hal baik, karena ketika kita fokus kepada hal-hal baik, kita bisa melihat kebaikan dari sebuah permasalahan. Namun jika kita fokus kepada hal-hal yang buruk, bahkan kita bisa melihat sebuah masalah dari sebuah solusi. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.